Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan selalu semangat ya Bu ya. Oke, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Kemudian salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita ini ya Bu ya, memulai pertemuan kita untuk bulan ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa ya Bu. Saya minta kesediaan untuk Ibu Wati untuk memimpin doanya. Oke Ibu, terima kasih. Makasih Ibu sudah memimpin doanya ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Sehat, alhamdulillah, dan selalu semangat ya. Oke, baiklah, pada pembelajaran kita pada hari ini itu adalah masih mengenai modul PKPU ya Bu, perencanaan keuangan dan pengelolaan usaha, tetapi dengan sesi yang berbeda. Apa sesinya? Yaitu adalah mengenai memulai usaha. Namun sebelum kita mulai sesi ini, masih ingat nggak Bu pembelajaran kita pada bulan yang lalu mengenai apa? Ayo Ibu Laila, tentang apa kita sebelumnya? Iya betul, cermat menabung dan meminjam. Oke, dari cermat menabung dan meminjam sudah dipraktekkan belum di rumah masing-masing? Sudah ya? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi memang Ibu, cermat menabung dan meminjam itu memang salah satu kata kuncinya adalah menabung. Kita memang diwajibkan untuk menabung ya Bu ya. Bukan diwajibkan, memang keharusan untuk kita menabung dikarenakan ada tujuan. Yang pertama adalah untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan yang mendesak ya Bu. Kemudian adalah untuk tujuan tertentu seperti kita ingin membeli sesuatu untuk masa depan ya. Kemudian kalau untuk meminjam, artinya kan kita merencanakan hutang, itu harus direncanakan secara hati-hati. Meminjamlah dengan bunga yang terendah, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita dalam membayarnya. Oke, itulah sedikit ulasan materi sebelumnya. Kemudian pada materi kali ini adalah kita membahas mengenai memulai usaha. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, adakah di antara ibu-ibu yang hebat ini sudah punya usaha? Apapun itu, sekecil apapun itu. Iya, Ibu Siti bagaimana? Oh, menjual es krim ke anak-anak SD. Ya Bu, mantap. Memang Ibu, pada kita memulai usaha ini, sekecil apapun itu perlu perencanaan yang matang. Nah, bagaimana sih kiat-kiat atau hal-hal yang harus kita lakukan dalam memulai usaha? Yang pertama ibu-ibu, kita identifikasi ide usaha ini. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Itu dengan menggali potensi. Potensi itu bagaimana Bu? Dari hasil alam. Dari hasil alam itu bagaimana? Ya, sekarang kita berada dalam lingkungan apa nih Bu? Seperti dalam lingkungan laut kah atau sungai kah? Kebetulan kita di sini kan dekat dari sungai ya Bu ya. Pastinya potensi alam yang kita punya adalah seperti ikan-ikan ya. Nah, dari ikan-ikan itu bisa kita manfaatkan, kita olah, kita buatkan menjadi ikan asin, lalu kita jualkan ke pasar. Itu salah satunya. Oke, jadi bahwa potensi ini merupakan tahap awal pengembangan dari memulai usaha. Yang kedua adalah kita menilai kelayakan usaha kita itu bagaimana. Tapi sebelumnya Bu Ibu, saya ingin kita biar lebih semangat lagi, saya pengen kita tepuk cantik dulu. Jadi selain semangat, kita tetap cantik. Oke, sebelumnya sudah tahu kan bagaimana tepuk cantiknya? Oh sudah, mantap Ibu. Kalau itu pasti Ibu ingat ya. Baiklah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk cantik. Pakai bedak, pakai lipstik, pakai alis, cantik deh. Sekali lagi Ibu, pakai
bedak, pakai lipstik, pakai alis, cantik dia. Oke, mantap. Ibu adalah ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Yang untuk langkah yang kedua, kita bagaimana kita mengembangkan dan menilai kelayakan usaha kita. Sebelumnya kita nonton film dulu yuk Bu. Dari film tersebut kita bisa mengambil maknanya. Oke, kita nonton dulu ya. Oke, kita nonton dulu Bu. Nanti silakan Ibu pahami dia maksud dari film tersebut. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Oke, sudah ya Bu ya. Baiklah. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ saya baru tahu Sebentar ya, Bu. bahwa untuk memulai. Baiklah, dari makna dari video tersebut ya, dari film tersebut, apa makna yang bisa kita ambil? Ternyata Ibu Lili ingin memulai usaha, tetapi malah Ibu Lili menjadi rugi. Apa sih penyebabnya? Jadi dari film tersebut bisa kita ambil makna ya Bu. Usaha apa yang telah dilakukan oleh Ibu Lili? Ibu Lili ingin menjual ikan segar di pasar. Siapa aja targetnya? Targetnya itu adalah ibu-ibu yang belanja di pasar. Apa yang dilakukan Ibu Lili? Ibu Lili pada pagi harinya mengambil pada petambak, kemudian menjualkan ke pasar lagi dengan harga lebih tinggi. Mengapa Ibu Lili bisa menjadi rugi? Karena Ibu Lili menjual lebih mahal dari pedagang-pedagang ikan lainnya, karena pedagang ikan lainnya itu menjual lebih murah, sehingga menyebabkan selain Ibu Lili rugi, Ibu Lili juga dikejar oleh hutang. Jadi makna dari bisa kita ambil dari situ adalah bahwa Ibu Lili dalam memulai usaha tidak merencanakan secara matang. Itu poinnya ya Bu ya, tidak merencanakan secara matang. Kemudian Ibu Lili juga seperti ikut-ikutan untuk usaha, karena temannya juga usaha ikan ya, dia juga ikut. Itu tidak bisa kita lakukan Bu Ibu. Dari situ kita bisa nilai bahwa sekecil apapun usaha itu perlu dengan perencanaan yang matang. Kemudian bagaimana sih cara kita mengelola keuangannya? Itu dari mana modal yang kita dapatkan jika kita ingin memulai usaha Bu? Apakah dari diri sendiri atau kita pinjam lagi? Tentunya kalau kita pinjam dan tiba-tiba kita rugi, jadinya kan kita selain rugi juga dikejar hutang, seperti cerita hal tadinya Bu Lili ya, dikejar hutang. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya kalau kita memulai usaha itu kita ambil dari tabungan kita yang sudah kita kumpulkan sebelum-sebelumnya, walaupun sedikit-sedikit tapi kan bisa jadi bukit. Jadi kita ambil tabungan tersebut, kita mulai usaha kita gitu. Kemudian Bu, bagaimana sih cara melakukan pemasarannya? Mau melakukan pemasaran, saya punya 4 hal utama yang perlu kita lakukan. Bagaimana? Yang pertama, ada clue-nya nih Bu. Ada barang,
ada lokasi, ada harga dan ada promosi. Jadi saya minta untuk ibu-ibu berdiri semua. Ayo ibu-ibu yang cantik, yang cerdas, yang pintar, kita berdiri semua. Nah, jadi ibu-ibu membentuk 4 kelompok ya, 4 tim. Oke, terima kasih Ibu. Berjejer ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nanti saya akan memberikan selembaran kertas ya. Jadi selembaran kertas ini silakan Ibu rangkai kata dari clue yang akan saya berikan. Ibu rangkai kata seindah mungkin ya. Nah, ini untuk Ibu Siti. Oke, ini Ibu Dewi dan timnya ya. Ini Ibu Sri dan timnya. Ini Ibu Laila dan timnya. Oke, terima kasih Ibu sudah mau merangkai kata. Jadi Ibu Siti tadi barang, Ibu Dewi tadi harga, Ibu Sri itu lokasi, dan Ibu Laila promosi ya. Oke, kita akan membahas apa yang sudah dirangkai oleh ibu-ibu KPM kita yang cantik-cantik ini ya. Yang pertama adalah saya ingin barang dulu ya. Ternyata pemasaran itu barangnya harus bagus dan baik. Betul Ibu, barang yang kita jualkan itu harus bermutu. Yang mana bermutu itu bagus dan baik ya. Nah, kemudian bagaimana dengan harganya? Ini barangnya Bu ya. Oke. Bagaimana dengan harganya? Harganya kata Ibu Siti itu harga lebih murah dari yang lain. Oke, tepat Ibu. Harga yang kita jualkan harus lebih murah dari yang lain, sehingga akan menambah pelanggan kita atau peminat yang ingin belanja sama kita ya. Itu adalah salah satu tips-tips gitu juga ya. Tetapi tetap kita menjualkan harga murah itu tidak membuat kita rugi. Tapi walaupun kita mendapat untung yang sedikit, tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit bakal jadi bukit. Oke, mantap Ibu. Kemudian lokasinya strategis. Mantap, lokasi yang kita pilih itu harusnya strategis, mudah dijangkau oleh siapapun. Jadi seperti kalau ada parkir itu pelanggan atau pembeli bisa parkir itu lebih bagus karena akan memudahkan aksesnya untuk membeli sama kita. Kemudian dekat dari keramaian ya Bu ya. Nah, itu sangat-sangat kita salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam berusaha. Kemudian promosi ya Bu ya. Promosi ke teman-teman, keluarga serta orang lain. Oke, promosi ya. Promosi itu harus dilakukan setiap saat Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya saya ucapkan sudah mau berpartisipasi ya. Nah, dalam merangkai kata, terima kasih Ibu adalah ibu yang hebat, yang cerdas, yang cantik juga ya. Jadi melanjutkan dari promosi itu, apalagi sekarang perkembangan teknologi itu sangat membantu kita dalam hal promosi. Contohnya dalam promosi online seperti via WA, via WhatsApp, WA WhatsApp sama ya Bu ya, via Facebook, via Instagram. Nah, saya yakin di sini ibu-ibu KPM semua pasti punya Facebook, betul? Nah, betul, emang iya. Nah, jadi dari Facebook itu bisa kita manfaatkan, tidak hanya kita mengunggah tentang hal pribadi kita saja, tapi bisa kita manfaatkan untuk usaha, dan itu lebih bagus ya Bu ya. Oke, kemudian Bu, ini kita udah usaha nih, kita udah usaha, tapi kita nggak ada pencatatan. Nah, itu yang paling penting adalah mengelola keuangannya Bu ya. Bagaimana cara mengelola keuangannya? Memang pada saat kita usaha itu pasti ada problem yang kita hadapi, tidak begitu mulus-mulus saja ya Bu ya, pasti ada problem, masalah-masalah. Jadi di sini bagaimana cara kita mengatasi masalah, dan salah satu masalah dalam usaha itu adalah modal yang tidak cukup atau modal yang tidak ada. Nah, maka dari itu saya minta ibu-ibu pada saat usaha itu tolong sisihkan uangnya sedikit untuk usaha, untuk modal yang berkelanjutan ya Bu ya. Nah, kemudian ibu buat catatan khas harian. Catatan khas harian ini adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Nah, dari situlah kita bisa melihat apakah usaha yang kita lakukan untung atau rugi. Kemudian kita melihat mana yang paling laku, dan kalau yang tidak laku bagaimana cara kita selanjutnya.
Nah, oke. Terima kasih Ibu-Ibu, dari penjelasan semua tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan memulai usaha kita perlu adanya pemahaman atau pembelajaran bagaimana cara kita mengidentifikasi usaha itu, bagaimana cara kita menilai kelayakannya, bagaimana cara kita memasarkannya, bagaimana cara kita mengelola keuangannya, bagaimana cara kita mendapatkan modalnya. Oke, terima kasih Bu Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu Wati bagaimana? Oke, Bu, bagaimana sih mencari ide-ide usaha itu? Tadi kan sudah saya katakan melihat dari potensi ya Bu ya. Kita lihat hasil alam. Kemudian kita selain itu juga ada tambahan, sedikit tambahan ya Bu. Kita juga bisa sharing gitu sama orang yang memang lebih dulu dari kita sudah mulai usaha dan ternyata usahanya berhasil. Bisa kita sharing dan bisa kita lihat apa sih usaha yang lagi tren sekarang gitu, yang banyak diminati. Nah, itu bisa salah satu cara kita mengidentifikasinya. Bagaimana Ibu Wati, sudah paham? Oke, mantap Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga dengan pertemuan kita ini hendaknya menjadi barokah dan menjadi amal ibadah untuk kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya itu adalah pertemuan mengenai modul terbaru dan itu tidak boleh dilewatkan. Itu adalah modul yang juga sangat penting, adalah mengenai masalah kesehatan dan gizi. Dan ibu-ibu diwajibkan untuk datang ya. Tidak boleh ada yang tidak hadir kecuali ada kendala yang memang memungkinkan tidak hadir. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran hari ini dan juga terutama kepada ketua kelompok ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita di rumah siapa Bu Ibu? Di rumah Bu Erlina. Oke, rumah Bu Erlina ya, pada jam yang akan kita tentukan nantinya. Biasanya kita jam 10 ya Bu ya. Oke. Dan itu harus on time ya Bu. Oke. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan ya Bu ya dalam penyampaiannya. Dan jika ada yang tidak ada yang mengerti lagi, silakan ditanyakan kembali. Jika saya ingin bisa menjawab, saya akan menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, akan saya jadikan PR buat saya sendiri. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.